Shalom Gloyut. Haleluya. Apa kabarnya Gloyut semua yang ada di rumah? Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan adalah hari yang cerah Tuhan untuk kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena keajaiban Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, setiap janji Tuhan akan Tuhan genapi dalam hidup kami Bapak. Dan Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Mari jemaat semua kita berdoa-doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri teman-teman Gloyut. Kita sama-sama memuji Tuhan kalau Dia adalah Tuhan yang tak tergantikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yuk semua bertepuk tangan. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Kau Tuhan. Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Hey, we worship you Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Akan tunjukkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini.
masuk Tuhan dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah persembahan untuk-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Terimalah Tuhan hidup kami Tuhan. Sebagai alat-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama jemaat Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, persembahanku ini. Terimalah hidup kami Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama teman-teman Gloyut, sama-sama kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tata Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai mari dengan bangga teman-teman Gloyut sama-sama katakan haleluya. Takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan-Mu Tuhan. Dengan bangga sebut namanya. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.
tertunduk pada Tuhan. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesus. Terimalah korban syukurku yang mengalir, yang mengalir di hatimu sebagai worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan atas nafas yang kau berikan bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang hidup kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Masih punya Tuhan, kami masih terus beriman Tuhan. Haleluya Yesus, ini pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Dengan hati yang terangkat sama-sama katakan, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap
beriman. Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Aku masih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Suasananya mendung-mendung dan sedikit gerimis, tapi kita sudah ada di rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Hari ini saya ingin bicara tentang positive words. Ya. Positive words saya ambil di dalam Yohanes 1 ayat 1. Di dalam bahasa Inggris. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi Yohanes mengawali Injilnya dengan menyebut Yesus itu adalah firman. Jadi positive words itu menurut saya adalah firman. Dalam bahasa Yunani-nya disebut logos. Dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus, Yohanes memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan hidup bahwa pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Itu tertulis dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Haleluya. Anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus sebagai berbagai ragam hikmat Allah. Dia adalah words, firman yang hidup. Ya. Jadi firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Makanya ditulis selanjutnya di dalam Yohanes 1 ayat 14. The Word become flesh and made His dwelling among us. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. We have seen His glory, the glory of the one and only Son. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Who came from the Father, full of grace and truth. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, positive words itu cirinya yang pertama, dwelling among us. Diam di antara kita. Diam di antara anak-anak Tuhan. Yang kedua, the glory God, memuliakan Tuhan. Positive word itu harus memuliakan Tuhan.
Yang ketiga, penuh kasih karunia, full of grace. Ya kan? Harus penuh dengan apa? Kasih karunia. Jadi positive force itu harus penuh kasih karunia. Yang ketiga, full truth, penuh dengan kebenaran. Kalau di dalam terjemahan, kalau saya boleh bacakan untuk kalian, di dalam terjemahan The Message dikatakan, firman menjadi daging dan darah dan pindah ke lingkungan. Kami melihat kemuliaan dengan mata kepala kami sendiri, kemuliaan satu-satunya, seperti ayah, seperti anak. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya kan? Kemudian firman katakan, murah hati, luar dalam. Jadi firman Tuhan itu kasih karunia, bermurah hati. Murah hatinya bukan di luar saja, tapi di dalam juga. Dan benar dari awal sampai akhir katanya. Itulah positive words. Sebab itu kita akan kupas satu persatu. Ya. Yang pertama, tadi firman katakan positive words itu harus diam di antara kita. Perkataan-perkataan yang positif, yaitu firman Tuhan, harus diam di antara kita. Well among us, ya kan? Diam di antara kita. Pemazmur mengungkapkan kebenaran rohani yang mengatakan bahwa kita harus bersama hidup dengan rukun. Kalau kita rukun, pasti di antara kita akan berkata-kata dengan positive word. Perkataan-perkataan yang positif, bukan yang negatif. Karena perkataan negatif akan membangkitkan amarah. Perkataan negatif akan membangkitkan sakit hati. Perkataan negatif akan membangkitkan kebencian. Perkataan negatif akan membangkitkan duka cita. Ya. Tetapi perkataan positif akan membangkitkan sukacita. Perkataan positif akan membangkitkan hal-hal yang baik. Perkataan positif akan membuat hidup kita akan dengan rukun. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 133, ini sudah terkenal ya, Mazmur 133. Firman Tuhan katakan apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kalau hidup rukun, sebelumnya harus ada positif, ada firman Tuhan. Harus memperkatakan yang positif. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara, diam bersama dengan rukun, memperkatakan perkataan yang positif. Jangan perkataan negatif. Ya. Kalau engkau diam bersama dengan rukun, firman Tuhan katakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Makanya saya minta urapan tadi dalam doa saya. Ya, diurapan dengan urapan baru, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Ya. Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya setiap perkataan baik, setiap hidup rukun, setiap berkat, setiap apapun itu akan menghasilkan menjadi berkat juga. Ingat, hidup saudara, hidup engkau, hidup kalian dengan hidup saya harus jadi berkat. Ayo katakan sama-sama. Mana yang pojok sana? Jadi berkat, katakan. Hidup saya harus jadi berkat, katakan. Hidup saya harus jadi berkat. Amin. Ya.
Kalian ada di dunia untuk jadi berkat. Setelah seperti minyak, juga seperti embun. Embun itu muncul setiap pagi. Ya. Kalau embun muncul, pasti tanahnya subur. Ya. Nah ini di Gunung Hermon itu pasti tanahnya subur. Makanya firman Tuhan katakan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi dia memberkati gunung-gunung lainnya. Hidup kita itu harus jadi berkat buat gunung-gunung lain. Kita ini Gunung Hermon. Kita harus memberkati gunung-gunung lainnya, ya kan? Kenapa? Kenapa harus begitu? Firman Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kau mau berkat, kau harus jadi berkat. Kalau kau mau diberkati, engkau harus positive words. Perkatakan yang positif. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Lakukan firman Tuhan. Ya kan? Maka hidup engkau tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap di jalan kebenaran dan hidup itu. Maka kau, apapun yang kau lakukan, jadikan Tuhan berhasil dan hidup akan beruntung, kata Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Ya. Jadi kita yang kedua, positive word itu harus memuliakan Tuhan. Yohanes 17 ayat 4. Tuhan Yesus berkata gini, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku. Yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia didirikan. Positive word artinya memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam hidupmu, setiap detik, muliakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan doanya seperti itu. Dia minta kepada Bapa di surga, agar mereka memandang kemuliaan-Ku. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang penuh maha mulia. Makanya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau engkau sekarang bisa menyaksikan atau beribadah bersama-sama dengan saya, dengan saudara-saudara kita bersekutu, itu hanya karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, tiap hari kita memuliakan Allah. Nggak ada kesalahan kalau kita memuliakan Allah. Ya kan? Memuliakan Allah sepanjang hidupmu. Nggak ada hukum yang menentang itu. Nggak ada yang melarang itu. Ketika kita memuliakan Allah. Positive words, perkataan yang positif. Perkataan yang membangun. Perkataan yang penuh sukacita. Perkataan yang memberikan motivasi. Perkataan yang mendukung. Perkataan yang penuh dengan hal-hal yang positif. Itu yang dikehendaki dalam hidup. Ya. Ketika kau memuliakan Tuhan, ketika kau memuliakan Tuhan Yesus, maka hidupmu sudah mengeluarkan positif voice, perkataan yang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan berikutnya, ayat 25-nya. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tidak tahu. Amin. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sudah memberikan nama yang harus kita muliakan. Yaitu Bapa di surga. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga,
Tuhan Roh Kudus. Muliakan Tritunggal. Muliakan Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus setiap saat dalam hidupmu. Amin. Kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya apa? Kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ketika kita keluarkan positif word, ada kasih. Kita tinggal hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Tubuhmu itu adalah bait sucinya Tuhan, tempat bersemayam Roh Kudus. Makanya jaga kekudusan tubuhmu. Jangan jadikan tubuhmu najis. Jangan jadikan tubuhmu menjadi tempat yang jahat. Tapi jadikan tubuhmu jaga kekudusan dalam hidupmu. Amin. Berikutnya yang ketiga. Positive words artinya penuh kasih karunia. Amin. Jadi anak-anakku sekalian, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 15. Jadi kita ini penuh kasih karunia. Positive word artinya penuh kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi saya katakan, itu pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang membanggakan diri. Ketika positive words, selalu berkata yang positif, nggak ada yang sombong ya. Semuanya rendah hati. Ya, kalian harus rendah hati, jangan sombong. Buat apa kita harus hidup sombong? Ketika kalian positive words, kalian murah hati. Kalian bisa berbagi kepada orang yang susah, yang belum seberuntung kalian. Kalian bisa memberi baju kepada orang telanjang, memberi minum kepada orang haus, memberi makan kepada orang kelaparan, membantu orang-orang yang di dalam kesulitan, ya kan? Mengunjungi orang-orang sakit, mendoakannya, menumpahkan tangan. Ketika kau tumpahkan tangan di atas orang sakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti akan sembuh. Ketika engkau ada waktu mendatangi, mengunjungi orang-orang yang dalam penjara, peluk mereka satu persatu, katakan, Tuhan Yesus Kristus mengasihimu, dosamu diampuni ketika engkau bertobat. Masih ada pintu pertobatan terbuka lebar. Oleh sebab itu mari datanglah engkau yang berbeban berat. Tuhan Yesus Kristus akan meringankan bebanmu dan mengampuni dosamu. Jangan lagi berbuat jahat, jangan lagi kembali ke rumah penjara ini. Tetapi kau hidup merdeka bersama Tuhan Yesus Kristus. Lakukan itu. Engkau penuh kasih karunia di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Oleh sebab itu, saya minta kepada anak-anak muda Blow Youth, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab kasih karunia kamu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, ya, amin. Itu pemberian dari Tuhan. Terakhir, positive words artinya penuh kebenaran, ya, amin. Harus penuh kebenaran. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata kepada kita, Akulah jalan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus sudah jelas, dia jalan yang harus kita lalui, yang harus kita ikuti. Dia sendiri adalah firman, positive word itu. Firman yang harus kita ucapkan setiap saat. Firman yang harus kita renungkan setiap saat. Firman yang harus kita minum setiap saat. Firman yang harus kita makan setiap saat. Firman yang harus kita lakukan setiap saat. Maka jalan itu kita lalui, maka hidupmu akan benar. Ya. Ketika kau jalan nih, jalan kebenaran, jalan kebenaran itu, maka engkau akan hidup. Nah,
bukan mati. Kalau orang hidup pasti produktif, pasti berbuah-buah. Dan firman Tuhan katakan kau harus berbuah-buah lebat. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah carang-carangnya. Makanya kita harus berbuah lebat. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk berbagi kepada sesama kita manusia. Untuk mengasihi. Amin. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa. Ketika kita jalani jalan kebenaran dan hidup, ya, kita akan datang kepada Bapa. Kita akan berjumpa dengan Bapa di surga. Dan Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Tuhan siapkan untuk kita semua, amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau hidupmu tidak damai sejahtera, kamu tidak melakukan kebenaran. Sampai ketika kamu melakukan kebenaran, maka hidupmu akan damai sejahtera. Ya, jadi gampang aja kan. Jadi ketika kau penuh kebenaran, kau pasti damai sejahtera. Karena di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 katakan. Ya kan? Dan akibat kebenaran, apa? Akibat kebenaran ialah ketenangan. Jadi kalau kau hidup bukan tenang, berarti kamu akan melakukan kebenaran. Tapi hidupmu ketika melakukan kebenaran, penuh dengan kebenaran, haleluya, hidupmu akan damai sejahtera, hidupmu akan tenang, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan hidupmu akan tentram selama-lamanya. Ya, Yesaya 32:17. Jadi positive word itu akan memberi damai sejahtera, akan memberi ketenangan, akan memberi ketentraman untuk engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala firman Tuhan yang hidup, mengajari kami untuk selalu berkata-kata, memperkatakan firman Tuhan, positive words. Firman Tuhan itu adalah Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Kau firman yang menjadi daging, firman yang menjadi darah, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi tauladan, firman yang harus contoh oleh manusia untuk hidup sesuai dengan firman. Lakukan firman Tuhan, menyusuri jalan, maka hidup kami akan benar. Menyusuri jalan kebenaran, maka hidup kami akan hidup. Menyusuri jalan kebenaran dan hidup, maka kami akan tiba di rumah Bapa. Tidak ada satu orang pun bisa sampai ke rumah Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kami akan berjalan bersama Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami diberikan damai sejahtera untuk memberikan damai. Kami hidup diberikan ketenangan untuk menjadi pembawa damai. Kami diberikan ketentraman untuk hidup kami menjadi berkat dan hidup. Berkatilah anak-anak Tuhan yang sedang geloyut di mana-mana tempat bersama keluarga besarnya. Turun berkat semuanya kepada mereka. Mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apapun yang berbuat dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Mereka akan menjadi teladan penuh dengan sukacita, penuh dengan positive words. Hidup mereka akan berbuah-buah lebat sesuai dengan firman Tuhan kata. Dan Kau adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah bantingan. Kami akan memberikan persembahan berkat tangan-tangan yang rela memberikan persembahan untuk pekerjaan di gereja kami. Biarlah semangat kami mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi, untuk memperlebar kerajaan Allah di bumi, sehingga hidup tangan-tangan yang memberi ini diberkati berlipat kali ganda, 100 kali lipat kali ganda, diberkati di dalam mata pencaharian, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam pendidikan, diberkati dalam apapun.
bersama dijadikan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Bapak Gembala kami Pak Gilbert Mondong bersama keluarga besar. Berkatilah semua hamba-hamba Tuhan di dalam gereja kami. Terutama Tuhan pada pengurus Glory, berikan kekuatan, berikan semangat, bakar dan api dan fokus dalam mereka. Semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin memproteskan hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Selalu menjadi hamba Tuhan yang taat dan dengan Tuhan. Ya tuntunkan kuasa Roh Kudus untuk anak-anak para pengurus Glory ini. Dimana kami akan mempersiapkan Natal bulan depan. Berikan hikmat kepada kami semua, berikan kreativitas, berikan inovasi, berikan kepada kami apa yang kami butuhkan, cukupkan Tuhan, sehingga kami dapat memperingati, merayakan hari kelahiran-Mu dengan penuh damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kami bangsa negara kami, Bapak Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya semua. Jadi berkati dalam begitu juga diberkatilah legislatif, yudikatif, dan semua yang mengambil bagian dalam pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan bangsa Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke dan Pulau yang kota. Karena mereka berjaga-jaga untuk tidak terkena COVID lagi, tidak terjadi gelombang COVID yang berikutnya. Semuanya dihancurkan Tuhan di dalam nama Yesus. Indonesia diberikan kesehatan, Indonesia diberikan cover, perlindungan. Indonesia diberkati luar biasa. Semua rencana-rencana ke depan, apapun planning ke depan, kiranya Tuhan menjadikan semuanya berhasil dan menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya anak-anakku sekalian, angkat kedua tangan, arahkan tetap ke monitor televisi. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kesyukuran, pertolongan, penghiburan, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertaimu mulai hari ini sampai mana. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub menjadi bagian untuk kau menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kalian semua. Haleluya. Tetap semangat. Amin. Kiranya.